Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi akuntansi manajemen. Di sini kami yang beranggotakan, saya sendiri Diana Wulandari, NIM 19521127, yang kedua yaitu Amalia Siti Azura, NIM 19521128, yang ketiga Vena Dwinovita 19521183, yang keempat yaitu Rosidatul Munawaroh 19521184. Di sini kami mendapatkan materi mengenai balance scorecard. Yang pertama yaitu saya akan memaparkan materi mengenai yang pertama sejarah dari balance scorecard. Pengertian dari balance scorecard yaitu sistem manajemen strategis yang mendefinisikan sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategis. Yang kedua yaitu mengenai tujuan balance scorecard menurut Puspa Dewi. Yang pertama, untuk dapat mengkomunikasikan dan mengkaitkan antara tujuan dengan ukuran strategis balance scorecard. Yang kedua, untuk dapat merencanakan, menetapkan sasaran, menyelaraskan berbagai inisiatif rencana bisnis yang memungkinkan organisasi mengintegrasikan antara rencana bisnis dengan rencana keuangan. Yang ketiga yaitu dapat meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat balance scorecard menurut Ramadhaniyah tahun 2012. Manfaat yang pertama yaitu mengklarifikasikan dan menghasilkan konsensus mengenai strategi. Yang kedua, mengkomunikasikan strategi keseluruhan perusahaan. Yang ketiga, menyelaraskan berbagai tujuan departemen dan pribadi dengan strategi perusahaan. Yang keempat yaitu mengkaitkan berbagai tujuan strategis dengan sasaran jangka panjang dan anggaran tahunan. Yang kelima yaitu mengidentifikasi dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategis. Yang keenam yaitu melaksanakan peninjauan ulang strategis secara periodik dan sistematis. Yang ketujuh yaitu mendapatkan umpan balik yang dibutuhkan untuk mempelajari dan memperbaiki strategis. Saya Amalia Siti Azura, NIM 195211128. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang kelebihan dari balance scorecard. Ada 4 kelebihan. Yang pertama yaitu komprehensif, yang kedua koheren, yang ketiga seimbang, dan yang keempat terukur. Yang pertama ada komprehensif. Komprehensif maksudnya di sini adalah dengan adanya balance scorecard diharapkan dapat memberikan manfaat yang berlipat ganda kepada perusahaan untuk keuangan jangka panjangnya dan juga dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memasuki area bisnis yang lebih kompleks. Yang kedua ada koheren, yaitu dalam balance scorecard terdapat suatu kewajiban seseorang untuk membangun sebab akibat dengan berbagai sasaran yang dihasilkan dalam perencanaan strategis. Yang ketiga yaitu seimbang. Dalam penggunaan scorecard dapat menghasilkan keseimbangan scorecard perusahaan dengan scorecard personal staff, sehingga personal staff yang ada di perusahaan dapat bertanggung jawab dalam memajukan perusahaan. Dan yang keempat ada terukur. Dengan menggunakan balance scorecard, pembelajaran dan pertumbuhan perusahaan dapat terukur. Selanjutnya yaitu kelemahan dari balance scorecard sendiri, yaitu ada 3. Yang pertama keterbatasan waktu, yang kedua prestasi keuangan yang nyata tidak dibarengi dengan suatu harapan yang dilihat dari faktor yang menyebabkan prestasi itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu kurangnya kemampuan untuk mengukur harta yang tidak terlihat. Selanjutnya yaitu ada prinsip dan langkah dalam balance scorecard. Yang pertama yaitu prinsip. Prinsip dalam balance scorecard itu ada 5. Yang pertama, menerjemahkan sistem manajemen strategi berbasis balance scorecard ke dalam terminologi operasional sehingga semua orang bisa paham. Dan yang kedua yaitu menghubungkan dan menyelaraskan organisasi dengan strategi yang diterapkan. Yang ketiga, membuat strategi merupakan kewajiban bagi semua orang. Yang keempat, membuat strategi melalui pembelajaran dan dari
dan dari adaptasi organisasi. Dan yang kelima yaitu melaksanakan agenda perubahan termasuk mobilisasi perusahaan. Selanjutnya yaitu langkah proses pembuatan dan implementasi balance scorecard. Itu terdapat beberapa langkah. Yang pertama yaitu melakukan penilaian organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, mengidentifikasi tema strategi. Yang ketiga, menentukan tujuan dan sasaran strategi. Yang keempat, mengembangkan peta strategi. Yang kelima, menyusun indikator kerja. Yang keenam, menyeleksi strategi prioritas. Yang ketujuh, mengkomunikasikan. Yang kedelapan, menerapkan balance scorecard secara keseluruhan. Yang kesembilan, mengumpulkan data. Yang ke-10, melakukan evaluasi penilaian. Dan yang terakhir yaitu melakukan peninjauan kembali. Selanjutnya yaitu metode balance scorecard. Metode balance scorecard melengkapi manajemen dengan framework yang sudah mentranslasikan visi dan strategi ke dalam sistem pengukuran yang terintegrasi, yaitu financial perspective, customer perspective, internal business perspective, dan juga learning and growth perspective. 4 perspektif di dalam balance scorecard menyatakan adanya saling keterkaitan untuk dapat menggambarkan strategi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Nah, dari keempat penjelasan tersebut, yang pertama yaitu financial perspective scorecard. Pada perspektif ini, menjawab pertanyaan untuk dapat berhasil secara finansial, apa yang harus kita perlihatkan kepada pemegang saham kita. Dan yang kedua yaitu customer perspective scorecard. Pada perspektif ini, menjawab pertanyaan untuk mewujudkan visi kita, apa yang harus kita perlihatkan kepada customer kita. Dan yang ketiga yaitu internal business process perspective. Pada perspektif ini, menjawab pertanyaan untuk menyenangkan pemilik saham dan customer, proses bisnis apa yang harus kita lakukan. Dan yang keempat, terakhir yaitu learning and growth perspective. Pada perspektif ini, untuk menjawab pertanyaan untuk mewujudkan visi kita, bagaimana kita memelihara kemampuan kita untuk berubah dan meningkatkan diri. Dalam metode pengukuran kinerja balance scorecard ada 3 prinsip yang memungkinkan strategi dapat diterjemahkan ke dalam berbagai tujuan dalam setiap perspektif dalam perencanaan strategis, yaitu yang pertama ada hubungan sebab akibat. Rantai sebab dan akibat harus mencangkup keempat faktor balance scorecard yang sudah disebutkan tadi. Jadi, setiap pengukuran yang dipilih dalam balance scorecard harus menjadi elemen dari rantai hubungan sebab dan akibat yang mengkomunikasikan arti dari strategi pada sebuah perusahaan. Yang kedua, ukuran hasil dan ukuran pemicu kinerja. Tolak ukur ini sebagai alat untuk mengetahui perubahan kinerja perusahaan. Dan yang terakhir yaitu keterkaitan dengan masalah finansial. Hubungan sebab akibat semua ukuran dalam sebuah balance scorecard harus terkait dengan setiap tujuan finansial perusahaan. Selanjutnya yaitu implementasi dari balance scorecard. Setelah membangun balance scorecard, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan apa yang telah dibangun dan apa yang telah disusun. Langkah pertama dalam mengimplementasikan balance scorecard adalah tim yang telah disusun melakukan identifikasi data yang diperlukan untuk mengimplementasikan balance scorecard. Selanjutnya, menentukan teknologi informasi yang digunakan untuk memudahkan proses mengkomunikasikan balance scorecard. Implementasi dari balance scorecard tidak bisa langsung dilakukan pada setiap unit organisasi secara bersamaan, tetapi harus dilakukan secara bertahap. Langkah kedua yaitu membangun scorecard secara menyeluruh. Artinya, pada awalnya balance scorecard dibuat pada tingkat organisasi, yang kemudian diterjemahkan ke dalam balance scorecard unit-unit dalam organisasi, diterjemahkan lagi ke dalam balance scorecard departemen, dan yang terakhir ke dalam balance scorecard tim atau individu. Langkah ketiga adalah menggunakan data scorecard untuk evaluasi dan peningkatan. Pada tahapan ini terjadi arus informasi dari setiap tim atau individu kepada departemen.
yang oleh departemen dilanjutkan ke unit organisasi yang akhirnya semua informasi dikumpulkan pada tingkat organisasi. Pengumpulan data bisa dilakukan dengan cara melihat catatan manual, melalui survei, menggunakan email, interview terhadap individu atau tim, dan melalui database. Selanjutnya yaitu perkembangan akuntansi pertanggungjawaban. Untuk pembagian tanggung jawabnya, pertanggungjawaban berbasis aktivitas itu tidak dikaitkan dengan strategi, efisiensi sistem secara menyeluruh, akuntabilitas tim, perspektif keuangan, dan perspektif proses. Sedangkan yang pertanggungjawaban berbasis strategi yaitu dikaitkan dengan strategi, efisiensi sistem secara menyeluruh, akuntabilitas tim, perspektif keuangan, perspektif proses, perspektif pelanggan, dan juga perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perbedaannya dalam pertanggungjawaban berbasis aktivitas tidak dikaitkan dengan strategi, namun yang berbasis strategi dikaitkan dengan strategi, dan juga terdapat tambahan dua perspektif dalam berbasis strategi. Yang pertama yaitu perspektif pelanggan, dan yang kedua yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Akuntansi pertanggungjawaban berbasis strategi menambahkan arah bagi usaha perbaikan dengan cara mengaitkan pertanggungjawaban dengan strategi perusahaan. Sistem tersebut mempertahankan perspektif proses dan keuangan yang sudah dikembangkan dalam pendekatan berbasis aktivitas. Selain itu, dalam sistem tersebut menambahkan perspektif pelanggan serta pembelajaran dan juga pertumbuhan. Sehingga perspektif pertanggungjawaban menjadi 4. Meskipun dapat ditambah dengan perspektif lainnya, tersebut penting untuk menciptakan keunggulan daya saing dan dapat digunakan oleh manajer untuk mengartikulasikan dan mengkomunikasikan visi dan strategi perusahaan. Dua perspektif yang ditambahkan mempertimbangkan kepentingan pelanggan dan karyawan yang tidak sepenuhnya dipertimbangkan oleh sistem akuntansi pertanggungjawaban berbasis aktivitas. Perbedaan lainnya adalah balance scorecard menyebarkan tanggung jawab terhadap keempat perspektif ke seluruh organisasi. Idealnya, semua individu dalam organisasi memahami strategi organisasi dan mengetahui bagaimana aktivitas yang menjadi tanggung jawab. Saya Vena Dinovita, NIM 195211183, akan melanjutkan yang kedua terkait penentuan ukuran kinerja. Dalam tabel berikut, pertanggungjawaban berbasis aktivitas terdiri dari 1. Standar berorientasi proses dan keuangan, 2. Standar nilai tambah, 3. Standar dinamis, dan 4. Standar optimal. Pada tabel pertanggungjawaban berbasis strategi terdiri dari 1. Standar untuk keempat perspektif, 2. digunakan untuk mengomunikasikan strategi, 3. digunakan untuk membantu menyelaraskan tujuan, 4. dikaitkan dengan strategi dan tujuan, 5. ukuran yang berimbang. Dari tabel tersebut menunjukkan pendekatan berbasis strategi mempertahankan standar berorientasi keuangan dan proses yang sudah ada dalam sistem berbasis aktivitas, termasuk konsep nilai tambah dan standar dinamis. Pendekatan berbasis strategi menambahkan beberapa perbaikan penting. Dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban berbasis strategi, berbagai ukuran kinerja diintegrasikan sehingga saling konsisten dan mendukung. Ukuran berimbang berarti ukuran yang dipilih harus berimbang antara ukuran historis dan ukuran prediktif, antara ukuran objektif dan ukuran subjektif, antara ukuran keuangan dan ukuran non-keuangan, dan antara ukuran eksternal dan ukuran internal. Ukuran lead adalah faktor menentukan kinerja di masa yang akan datang, misalnya jam pelatihan karyawan. Ukuran objektif mudah dikuantifikasikan dan diverifikasi, misalnya pangsa pasar. Sedangkan ukuran subjektif kurang dapat dikuantifikasikan dan banyak melibatkan pertimbangan, misalnya kemampuan karyawan. Ukuran keuangan dinyatakan dalam satuan uang, sedangkan ukuran non-keuangan menggunakan satuan non-keuangan, misalnya jumlah aduan pelanggan. Ukuran eksternal berhubungan dengan pelanggan dan pemegang saham, misalnya kepuasan pelanggan dan imbal hasil investasi. Ukuran internal berhubungan dengan proses dan kemampuan perusahaan memberikan nilai bagi pelanggan,
pemegang saham, misalnya efisiensi proses dan kepuasan karyawan. Terakhir, untuk mengomunikasikan strategi organisasi melalui bahasa pengukuran perlu dipertimbangkan lingkup maupun fleksibilitas ukuran. Berdasarkan lingkupnya, perusahaan membutuhkan ukuran internal maupun eksternal. Untuk fleksibilitasnya, perusahaan membutuhkan ukuran subjektif dan objektif, serta ukuran non-keuangan. Yang ketiga, pengukuran kinerja. Dalam sistem pertanggungjawaban berbasis aktivitas, ukuran kinerja yang digunakan berorientasi proses. Evaluasi kinerjanya difokuskan pada perbaikan karakteristik proses, misalnya mengenai waktu, kualitas, dan efisiensi proses. Akibat keuangan dari perbaikan proses juga diukur, biasanya berdasarkan pengurangan biaya yang dicapai. Sistem manajemen kinerja strategis memperluas evaluasi kinerja dengan memasukkan perspektif pelanggan serta pembelajaran dan pertumbuhan. Selain itu, sistem manajemen kinerja strategis juga menggunakan ukuran keuangan yang lebih komprehensif. Organisasi juga harus melakukan evaluasi kinerja, misalnya terhadap kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, kompetensi karyawan, dan pertumbuhan pendapatan dari pelanggan baru dan produk baru. Seperti pada tabel tersebut, terdapat pertanggungjawaban berbasis aktivitas. Yang pertama, pengurangan waktu, kedua, perbaikan kualitas, ketiga, pengurangan biaya, keempat, pengukuran tren. Lalu pada tabel pertanggungjawaban berbasis strategi terdapat 1. Pengurangan waktu, kedua, perbaikan kualitas, ketiga, pengurangan biaya, keempat, pengukuran tren, kelima, perluasan jumlah ukuran atau metrik, dan yang keenam, target yang ketat untuk keempat perspektif. Yang keempat, evaluasi kinerja. Dalam tabel tersebut terdapat pertanggungjawaban berbasis aktivitas. Yang pertama, kinerja dievaluasi berdasar 2 dimensi, kedua, imbalan tim, ketiga, peningkatan gaji, keempat, promosi, kelima, bonus, bagi laba dan bagi hasil. Pada tabel pertanggungjawaban berbasis strategi, 1. Kinerja dievaluasi berdasar 4 dimensi, kedua, imbalan tim, ketiga, peningkatan gaji, keempat, promosi, dan kelima, bonus, bagi laba dan bagi hasil. Evaluasi kinerja dalam bisnis BSC sangat terkait dengan keefektifan dan kelayakan strategi organisasi. BSC digunakan untuk mendorong perubahan melalui evaluasi kinerja. Hal itu dilakukan melalui penetapan target yang ketat untuk setiap ukuran kinerja dalam berbagai perspektif. Target ketat adalah target yang ditentukan pada tingkat yang apabila dicapai akan mentransformasikan organisasi dalam kurun waktu 3-5 tahun. Kinerja selama periode tertentu dievaluasi dengan membandingkan nilai sesungguhnya, berbagai ukuran dengan nilai yang ditargetkan. Terdapat 2 ciri target ketat yang dapat dipakai. Yang pertama, ukuran dikaitkan hubungan kausal, dan yang kedua, oleh karena hubungan tersebut target ditentukan tidak dalam isolasi, tetapi melalui konsekuensi semua pihak dalam organisasi. Menunjukkan sistem pemberian imbalan dalam kedua sistem hampir sama, berbeda hanya dalam jumlah dimensi yang dievaluasi. Yang kelima, pemberian imbalan. Supaya sistem manajemen kinerja berhasil, sistem pemberian harus dikaitkan dengan ukuran kinerja. Sistem berbasis aktivitas dan strategi keduanya menggunakan instrumen keuangan untuk memberikan kompensasi kepada individu yang mencapai tujuan kinerja yang ditargetkan. Perbedaan utama kedua sistem tersebut dengan sistem pengendalian tradisional adalah imbalan tidak hanya didasarkan pada ukuran keuangan. Dalam BSC harus dipertimbangkan 4 dimensi kinerja, tidak hanya 2 dimensi seperti dalam sistem kinerja berbasis aktivitas. Organisasi tidak mungkin mendapatkan dukungan yang diperlukan terhadap ukuran-ukuran dalam BSC, kecuali kompensasi dikaitkan dengan ukuran-ukuran yang ada di dalamnya. Kedua sistem juga menghadapi masalah imbalan dasar tim. Konsep dasar Balance Scorecard. Yang pertama, penerjemahan strategi. Strategi adalah pengidentifikasian dan penentuan hubungan yang diharapkan oleh manajemen di antara keempat perspektif. Penerjemahan strategi adalah penentuan tujuan, ukuran, target, dan inisiatif untuk setiap perspektif. Sebagai contoh, suatu perusahaan ingin menjalankan strategi pertumbuhan pendapatan. Untuk perspektif keuangan, perusahaan menetapkan tujuan pertumbuhan pendapatan melalui pengenalan produk baru. Target atau standar pada tahun yang akan datang untuk ukuran adalah 20%. 20% pendapatan total pada tahun yang akan datang harus penjualan dari produk baru. Inisiatif menjelaskan bagaimana tujuan tersebut dicapai. Bagaimana mencapai tujuan melibatkan 3 perspektif lainnya.
segmen pelanggan, proses internal dan kemampuan individual, dan pengorganisasian yang memungkinkan pencapaian tujuan pertumbuhan pendapatan harus diidentifikasi. Contoh tersebut menunjukkan bahwa tujuan keuangan berperan sebagai fokus untuk tujuan, ukuran, dan inisiatif 3 perspektif lainnya. Sebelum mengkaji bagaimana hubungan kausal ditentukan dan operasionalisasi strategi, perlu pemahaman yang lebih baik mengenai keempat perspektif, tujuan-tujuannya, dan ukuran-ukurannya. Yang kedua, perspektif, tujuan, dan ukuran keuangan. Perspektif keuangan menentukan tujuan kinerja keuangan jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan strategi organisasi, dan menjelaskan konsekuensi ekonomi tindakan yang diambil dalam perspektif lainnya. Perspektif keuangan mempunyai 4 tema strategis, yaitu pertumbuhan pendapatan, pengurangan biaya, dan pemanfaatan atau utilisasi aset. A. Pertumbuhan pendapatan. Pertumbuhan pendapatan dapat dicapai dengan beberapa cara dan tujuan strategis harus mencerminkan berbagai kemungkinan tersebut. Di antaranya adalah tujuan-tujuan berikut ini. Meningkatkan jumlah produk baru, menciptakan aplikasi produk baru terhadap produk yang sudah ada, mengembangkan pelanggan dan pasar baru, serta menerapkan strategi penentuan harga jual yang baru. B. Pengurangan biaya. Contoh tujuan pengurangan biaya meliputi pengurangan biaya per unit produk, per pelanggan, atau per saluran distribusi. Ukuran yang tepat untuk berbagai tujuan pengurangan biaya tersebut adalah biaya per unit objek biaya. Laporan yang memuat tren ukuran tersebut antara waktu dapat menunjukkan apakah biaya dapat dikurangi. Untuk tujuan tersebut, akurasi pembebanan biaya sangat penting. C. Pemanfaatan aset. Perbaikan pemanfaatan aset merupakan tujuan yang utama. Ukuran keuangan pemanfaatan aset yang umum digunakan meliputi imbal hasil investasi atau return non-investment, dan nilai tambah ekonomi atau economic value added. D. Manajemen risiko. Manajemen risiko yang berkaitan dengan strategi yang diterapkan merupakan tema strategi penting lainnya, dan berlaku bagi ketiga tema keuangan strategis yang dibahas sebelumnya. Diversifikasi jenis pelanggan, lini produk, dan pemasok merupakan cara yang umum digunakan untuk mengurangi risiko. 3. Perspektif, tujuan, dan ukuran pelanggan. Perspektif pelanggan menentukan segmen pelanggan dan pasar yang di dalamnya unit usaha akan bersaing dan menjelaskan bagaimana nilai akan diciptakan bagi pelanggan. Yang pertama, tujuan dan ukuran pokok. Setelah segmen pelanggan dan pasar ditentukan, kemudian dikembangkan tujuan dan ukuran yang pokok. Tujuan dan ukuran pokok adalah tujuan dan ukuran yang umum digunakan oleh organisasi. Terdapat 3 tujuan pokok, yaitu meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan retensi pelanggan, dan meningkatkan profitabilitas pelanggan. Kemungkinan ukuran dari tujuan-tujuan tersebut secara berurutan adalah sebagai berikut. Pangsa pasar, persentase pertumbuhan usaha dari pelanggan yang sudah ada, dan persentase pelanggan yang berulang, jumlah pelanggan baru, peringkat hasil survei kepuasan pelanggan, dan profitabilitas pelanggan dan segmen. Yang kedua, nilai pelanggan. Selain ukuran dan tujuan pokok, juga diperlukan ukuran yang mendorong menciptakan nilai pelanggan, dan oleh karenanya, mendorong penciptaan tujuan-tujuan pokok. Sebagai contoh, peningkatan nilai pelanggan akan membentuk loyalitas pelanggan atau peningkatan retensi, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nilai pelanggan adalah perbedaan antara realisasi dan pengorbanan pelanggan. Realisasi adalah segala sesuatu yang diterima pelanggan atas produk yang dibeli, dan pengorbanan adalah segala sesuatu yang diberikan oleh pelanggan atas yang dibeli. Penurunan biaya akan menurunkan pengorbanan pelanggan, dan oleh karenanya peningkatan nilai pelanggan. Peningkatan nilai pelanggan akan terdampak baik pada sebagian besar tujuan pokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosidatul Munawaroh, ingin melanjutkan materi yaitu perspektif, tujuan, dan ukuran proses. Proses adalah cara bagaimana dijalankan. Perspektif proses mencakup identifikasi proses penting yang diperlukan untuk mempengaruhi kepuasan pelanggan dan pemegang saham. Untuk memberikan kerangka yang diperlukan dalam perspektif ini, perlu ditentukan rantai nilai proses. Rantai nilai proses terdiri atas 3 proses, yaitu proses inovasi, proses operasi, dan proses layanan purna jual. Proses inovasi mengantisipasi kebutuhan pelanggan yang muncul atau potensi dan menciptakan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Proses inovasi merupakan kreasi nilai gelombang panjang atau long wave. Proses operasi menghasilkan dan mengirimkan produk jasa yang ada kepada pelanggan. Proses operasi diawali dengan order pelanggan dan berakhir pada pengiriman produk dan jasa. Proses operasi merupakan kreasi nilai gelombang pendek atau short wave. Proses layanan purna jual memberikan layanan penting dan responsif kepada pelanggan setelah produk atau jasa dikirim. Perspektif tujuan dan ukuran pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan infrastruktur menentukan kemampuan yang dibutuhkan perusahaan untuk menciptakan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Perspektif yang terakhir ini mencakup 3 faktor pemampu atau enabling. Yang utama yaitu kemampuan karyawan, kemampuan sistem informasi, dan sikap karyawan atau motivasi, pemberdayaan, dan keselarasan. Faktor-faktor tersebut memungkinkan proses dilaksanakan secara efisien. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan merupakan sumber kemampuan yang memungkinkan pencapaian tujuan 3 perspektif lainnya. Perspektif ini mempunyai 3 tujuan utama, yaitu peningkatan kemampuan karyawan, peningkatan motivasi, pemberdayaan, dan keselarasan, dan peningkatan kemampuan sistem informasi. Yang pertama, kemampuan karyawan. 3 ukuran kemampuan karyawan adalah peringkat kepuasan karyawan, persentase perputaran karyawan, dan produktivitas karyawan. Misalnya pendapatan per karyawan. Contoh ukuran LED atau pemicu kinerja untuk kemampuan karyawan meliputi jam pelatihan dan rasio pemenuhan persyaratan pekerjaan strategis atau persentase persyaratan pekerjaan yang dipenuhi. Apabila perusahaan berhasil menciptakan produk baru, maka kemudian akan dibutuhkan keterampilan baru. Pelatihan dan perekrutan merupakan sumber keterampilan baru. Selain itu, presentase karyawan yang diperlukan dalam bidang tertentu yang memenuhi persyaratan merupakan sinyal kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan 3 perspektif lainnya. Yang kedua, motivasi, pemberdayaan, dan keselarasan. Karyawan tidak hanya perlu memiliki keterampilan yang diperlukan, tetapi mereka juga harus memiliki kebebasan, motivasi, dan inisiatif untuk menggunakan keterampilan secara efisien. Jumlah masukan per karyawan dan jumlah masukan yang diimplementasikan per karyawan merupakan ukuran untuk motivasi dan pemberdayaan. Jumlah masukan per karyawan merupakan salah satu ukuran tingkat keterlibatan karyawan. Sedangkan jumlah masukan yang diimplementasikan per karyawan menunjukkan kualitas partisipasi karyawan. Ukuran kedua juga menunjukkan kepada karyawan. Lalu selanjutnya pengaitan ukuran dan strategis. BSC merupakan kumpulan ukuran kinerja penting yang memiliki karakteristik khusus. Pertama, ukuran kinerja diturunkan dari visi, strategi, dan tujuan perusahaan. Untuk mengaitkan ukuran dengan strategi, maka ukuran tersebut harus diturunkan dari strategi. Kedua, ukuran kinerja harus dipilih sedemikian rupa sehingga ukuran tersebut berimbang antara ukuran lag dan lead. Ukuran hasil seperti profitabilitas, imbal hasil investasi, dan pangsa pasar cenderung generik. Dan oleh karenanya umum untuk sebagian besar strategi dan organisasi. Pemicu kinerja membuat sesuatu terjadi sebagai konsekuensinya. Ukuran lead merupakan indikator bagaimana hasil direalisasikan. Ukuran lead biasanya unik untuk setiap strategi, dan karena keunikannya mendukung tujuan pengaitan ukuran dengan strategi. Ketiga, semua ukuran harus dikaitkan dalam hubungan sebab akibat. Selanjutnya, konsep strategi yang teruji. Keterujian strategi dicapai dengan mengajukan satu set hipotesis sebab akibat yang dinyatakan dalam pernyataan dengan urutan jika maka. Sebagai contoh yaitu, jika keterampilan karyawan ditingkatkan dan proses produksi dirancang ulang, maka waktu siklus produksi akan turun. Jika waktu siklus turun, maka keadaan pengiriman akan meningkat.
dan biaya proses akan turun. Jika keadaan pengiriman meningkat, maka pangsa pasar akan meningkat. Jika pangsa pasar meningkat, maka penjualan akan meningkat. Jika penjualan meningkat dan biaya turun, maka laba akan meningkat. Jika laba meningkat, maka nilai pemegang saham akan meningkat. Selanjutnya, umpan balik strategis. Berdasar strategis pertumbuhan nilai, maka dapat diharapkan akan terjadi peningkatan nilai pemegang saham. Jika tidak terjadi, hal itu dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, masalah implementasi, atau yang kedua, strategi yang tidak valid. Pertama, ada kemungkinan faktor kunci keberhasilan seperti jam pelatihan dan desain ulang proses tidak mencapai tingkat yang ditargetkan, atau jam pelatihan yang diberikan lebih sedikit dari yang direncanakan, proses tidak didesain ulang. Dalam kasus ini, kegagalan untuk memberikan hasil yang diharapkan untuk tujuan lainnya, misalnya retensi pelanggan dan nilai pemegang saham, merupakan masalah implementasi. Di pihak lain, jika pemicu kinerja yang ditargetkan mencapai dan hasil yang diharapkan tidak terjadi, maka masalahnya terletak pada strategi itu sendiri. Usaha mengatasi kedua masalah tersebut dalam evaluasi kinerja merupakan contoh double loop feedback. Double loop feedback terjadi apabila manajer menerima informasi mengenai keefektifan implementasi strategi serta validitas asumsi-asumsi dasar strategi. Dalam double loop feedback, hasil sesungguhnya yang menyimpang dari hasil yang direncanakan merupakan sinyal untuk mengambil tindakan koreksi sehingga rencana atau strategi dapat dijalankan seperti yang diharapkan. Umpan balik double loop merupakan fondasi bagi pembelajaran strategis. Dalam kerangka BSC, perencanaan strategis merupakan proses dinamis dan tidak statis. Pengujian hipotesis dapat mengakibatkan suatu strategi berubah dan diadaptasikan apabila terbukti beberapa bagian dari strategi tidak valid. Selanjutnya, keselarasan strategis. Yang pertama, pengomunikasian strategis. Seberapa terperinci informasi strategis yang dikomunikasikan merupakan masalah yang perlu dipertimbangkan. Komunikasi terlalu terperinci dapat menimbulkan masalah dengan pesaing. BSC merupakan representasi yang sangat eksplisit mengenai target pasar perusahaan dan cara untuk memperoleh keuntungan dari pasar tersebut. Hal itu dapat menjadi informasi yang sangat sensitif. Lebih banyak karyawan yang mengetahuinya, lebih besar kemungkinan hal tersebut akan sampai di tangan pesaing. Artikulasi BSC harus cukup jelas sehingga setiap individu dapat melihat hubungan antara apa yang mereka lakukan dan tujuan jangka panjang organisasi. Yang kedua yaitu target insentif. Setelah tujuan dan ukuran ditentukan dan dikomunikasikan, ekspektasi kinerja harus ditetapkan. Ekspektasi kinerja dikomunikasikan dengan menetapkan nilai target untuk ukuran-ukuran yang berhubungan dengan setiap perspektif. Manajer diminta pertanggungjawaban atas tugas yang dibebankan kepada dengan membandingkan nilai sesungguhnya suatu ukuran dengan nilai yang ditargetkan. Terakhir, kompensasi nilai dikaitkan dengan pencapaian tujuan. Sistem imbalan harus dikaitkan dengan semua tujuan dan tidak hanya dengan ukuran keuangan. Saya Diana Wulandari, NIM 19521127 akan melanjutkan materi mengenai alokasi sumber daya. Organisasi harus memutuskan banyaknya target strategis yang akan dicapai pada tahun yang akan datang. Proses penganggaran operasional harus dirancang guna menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kemajuan jangka pendek sesuai peta strategis. Selanjutnya yaitu terkait studi kasus dari balance scorecard. Contohnya, itu perusahaan mempunyai data untuk sel produksinya, velositas teoretis sebanyak 40 unit per jam, menit produktif yang tersedia per tahun 1.200.000, biaya konversi setahun 4.800.000, velositas sesungguhnya 30 unit per jam.
bisa dihitung, yaitu biaya konversi yaitu menghitung perhitungan biaya konversi. Biaya konversi per unit sesungguhnya pertama biaya standar per unit yaitu 4.800.000 dibagi 1.200.000 mendapatkan 4 per menit. Yang kedua, waktu siklus sesungguhnya yaitu 60 menit dibagi 30 unit yaitu 2 menit per unit. Yang ketiga, biaya konversi sesungguhnya yaitu hasil dari biaya standar per unit dikalikan waktu siklus yaitu 4 kali 2 didapatkan 8 per unit. Yang kedua, menghitung biaya konversi per unit teoritis. Waktu siklus teoritis yaitu 60 menit, itu 1 jam 60 menit dibagi 40 unit didapatkan 1,5 menit per unit. Yang kedua, biaya konversi ideal yaitu 4 dikali 1,5. 4-nya dapat dari biaya standar per unit dikali 1,5 yaitu mendapatkan 6 per unit. Pada paragraf di atas dapat menunjukkan biaya konversi per unit dapat dikurangi dari Rp8 menjadi Rp6 dengan mengurangi waktu siklus dari 2 menit menjadi 1,5 menit per unit atau meningkatkan velositas dari 30 unit menjadi 40 unit per jam. Pada waktu yang sama, tujuan untuk memperbaiki kinerja pengiriman dapat dicapai. Untuk waktu operasional lainnya adalah MCE yang dapat dihitung sebagai berikut. Rumusnya, MCE sama dengan waktu pengolahan dibagi waktu pengolahan ditambah waktu pemindahan, tambah waktu inspeksi, ditambah waktu tunggu, ditambah waktu penjadwalan, dan ditambah dengan waktu penyimpanan. Selanjutnya yaitu waktu pengolahan adalah waktu yang diperlukan untuk mengubah bahan menjadi barang jadi. Aktivitas lainnya dan waktu dipandang sebagai pemborosan dan tujuannya adalah mengurangi waktu tersebut menjadi 0. Jika hal tersebut dicapai, nilai MCE akan menjadi 1. San MICE membaik, yaitu menuju ke arah 1. Waktu siklus akan berkurang. Selain itu, karena satu-satunya cara memperbaiki MCE adalah dengan mengurangi pemborosan, maka pengurangan biaya akan mengikuti. Untuk memberi contoh perhitungan MCE akan digunakan data dalam paragraf di atas. Waktu siklus sesungguhnya adalah 2 menit, dan waktu siklus teoritis adalah 1,5 menit. Jadi, waktu terbang atau pemborosan adalah 0,5 menit. MCE dapat dihitung yaitu 2 dibagi 2,5 mendapatkan 0,80. Hasil pengukuran MCE tersebut menunjukkan perusahaan cukup efisien. Banyak perusahaan manufaktur mempunyai MCE kurang dari 0,05. Jadi perusahaan tersebut cukup efisien yaitu 0,80. Contoh dari studi kasus nomor 2 yaitu PT Ronoa menghasilkan produk A sejumlah 600 unit tahun lalu. Berdasarkan standar, untuk menghasilkan 1 unit produk A membutuhkan 2 jam tenaga kerja langsung dengan standar biaya Rp 60.000 per jam. Jumlah jam tenaga kerja langsung yang digunakan secara aktual yaitu 1.230 jam. Laba rate variance yang dihasilkan sebesar 900.000 unfavorable dan labor efisiensi variance sebesar 600.000 unfavorable. Berapa total biaya tenaga kerja langsung aktual tahun lalu? Penjelasan dari itu yaitu dapat dianalisis mengenai yang pertama biaya tenaga kerja langsung standar. Tadi 1.230 jam dikali 60.000 per jam didapatkan yaitu Rp 73.800.000. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung aktual yaitu 73.800.000 tadi ditambah Rp 900.000 dari laba rate tadi yaitu dihasilkan 74.700.000. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.